Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan malam ini. Kami boleh kembali akan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu yang berkuasa itu boleh memperbaharui, menggetarkan hati kami kembali, melihat segala kemuliaan Allah yang begitu ajaib, membuat kami tersungkur di dalamnya, sehingga segala keangkuhan dan kencongkatan kami dihancurkan dan diruntuhkan melihat kemuliaan daripada Sang Raja, firman yang sudah menjadi manusia, yang sudah datang dan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan ini. Beri kepada kami satu pendengaran seorang murid dan ketaatan yang utuh daripada seorang hamba tatkala firman dikumandangkan. Beri kepekaan kepada kami untuk menyambutnya dengan sukacita, dan beri kepada kami keberanian untuk mengambil keputusan, mengikuti dan mentaatinya. Terpujilah Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita membaca bertanggapan. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, rekan-rekan sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya ialah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita sudah datang dan akan datang. Natal tiba-tiba datang lagi dengan begitu cepatnya, sampai orang mengatakan Natal, oh Natal, kira-kira begitu. Ya. Saudara, seringkali orang mengisi Natal dengan satu pandangan nostalgia kedatangannya yang pertama. Tetapi orang melupakannya bahwa Dia akan datang kembali. Bukan sebagai juru selamat seperti kedatangan yang pertama, tetapi sebagai hakim yang akan mengadili setiap kita. Seharusnya momentum Natal adalah satu momentum mengintrospeksi diri kita lebih dalam. Siapkah kita menantikan kedatangan yang kedua kali yang akan mengoreksi perjalanan hidup kita dan mengadili? Saudara, ketika Salomo mempersembahkan bait suci, ya, rumah Tuhan yang didirikannya, yang dia prioritaskan, Salomo pernah membuat satu pertanyaan. Dia mengatakan, benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Sebuah pertanyaan yang sangat dalam, yang memiliki implikasi eskatologis
dalam kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangannya kedua kali. Juga saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, itu kemuliaan Allah sudah berdiam di kemah suci. Juga di bait Allah di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. Tetapi saudara, kemuliaan itu menghilang, lenyap begitu saja tatkala Israel sebagai umat pilihannya sudah gagal total untuk hidup di dalam ketaatan yang ada. Saudara, kemudian hal yang luar biasa terjadi, bahwa kemuliaan Allah datang kembali kepada umatnya. Kemuliaan adalah semarak keagungan yang sedemikian rupa, saudara, dalam pribadi anaknya yang tunggal atau yang satu-satunya itu, Yesus Kristus. Maka para penulis dari keempat Injil, saudara, kalau kita lihat, memberikan kepada kita satu gambaran tentang kehidupan Tuhan Yesus di bumi. Karena tidak pernah ada, saudara, kita lihat biografi ya tentang Tuhan Yesus yang lengkap yang bisa ditulis. Walaupun keempat Injil mencoba memberikan satu kisah, gambaran kehidupan Tuhan Yesus. Itu kita bisa baca. Yohanes pasal 21 ayat 25 juga mengatakan tidak mungkin ada satu tulisan yang bisa begitu lengkapnya mengisahkan biografi daripada Kristus. Walaupun usia dalam karyanya cuma 3,5 tahun, tetapi implikasi daripada karya yang begitu agung berimplikasi kepada keselamatan tidak bisa dilukiskan di dalam bahasa manusia yang sangat terbatas. Matius menulis dengan cara pandang orang Yahudi dan mencoba menekankan bahwa Yesus dari Nazaret telah menggenapkan seluruh nubuat yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Itu Matius. Markus mencoba menulis Injilnya, ya, ditujukan bagi mereka dengan latar belakang orang Roma yang sibuk. Sedangkan Matius menekankan ya, tentang Yesus sebagai raja. Kalau Markus di sini menyajikan Yesus sebagai hamba yang melayani orang-orang yang membutuhkan. Lukas lain lagi. Dia menulis Injilnya untuk orang-orang Yunani dan memperkenalkan Yesus sebagai anak manusia yang sangat peduli kepada manusia. Dan Yohanes sebagai murid yang sangat dikasihi. Dia mendapatkan kesempatan untuk menuliskan Injil bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi dan menghadirkan Yesus sebagai anak Allah. Dari Injil dan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, kita tahu bahwa Yohanes sangat memahami dan memiliki cara pandang yang tepat tentang bangsa-bangsa non-Yahudi, sama seperti pemahaman dan cara pandangnya ya, tentang orang-orang Yahudi itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat, saudara, karena dia seringkali menerjemahkan istilah-istilah atau kebiasaan orang Yahudi ya bagi pembacanya, supaya pembacanya tidak kehilangan alur cerita dan makna daripada cerita itu sendiri. Karena konteks keyahudian diterjemahkan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang non-Yahudi. Maka penekanan dalam tulisan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi ini, yaitu Yesus tidak hanya mengenapkan nubuat yang ditulis dalam Perjanjian Lama, tetapi dia juga mengenapkan semua perlambangan-perlambangan yang digunakan dalam Perjanjian Lama. Sehingga Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Itu lukisan yang digambarkan dalam Yohanes 1 ayat 29. Juga tangga dari langit menuju ke bumi dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 51. Juga dikatakan bahwa dia adalah bait Allah yang baru. Ya. Juga dikatakan dia adalah ular yang ditinggikan. Bahkan dikatakan juga roti hidup yang turun dari surga. Itu lambang-lambang yang ada
Dan dia menggenapkan semua itu, saudara. Kita lihat. Dan sebagian besar tulisan ketiga Injil pertama menggambarkan berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes, saudara, sangat berbeda. Dia menekankan makna dari tiap-tiap peristiwa. Jadi, bukan peristiwanya, karena ketiga Injil sudah menjelaskan itu. Tetapi dia menekankan dari makna peristiwa tersebut yang terjadi. Sebagai contoh, keempat Injil mencatat peristiwa tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ya. Tetapi hanya Yohanes yang mencatat khotbah Yesus tentang roti hidup. Setelah peristiwa itu, ia menjelaskan makna daripada mujizat tersebut. Injil yang lain tidak, hanya Injil Yohanes yang menjelaskan. Dan tema utama dari seluruh Injil Yohanes adalah Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan jika kita percaya kepadanya, dia akan memberikan hidup yang kekal. Itu menjadi sentralitas berita di dalamnya. Maka di dalam pasal 1 ini, saudara, kita lihat Yohanes mencatat 7 sebutan bagi Tuhan Yesus yang mengidentifikasikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Yang pertama, kita lihat bahwa Yesus adalah firman yang hidup, dikatakan ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Yesus Kristus adalah firman Allah yang mengungkapkan isi hati Allah dan pikiran Allah kepada kita. Yang dimaksudkan kalau dia adalah firman Allah itu, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu diungkapkan oleh Kristus sendiri pada waktu percakapan dia dengan Filipus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Ya. Firman atau perkataan terdiri dari rangkaian huruf. Dan Yesus Kristus, dia menyebut dirinya adalah sebagai Alfa dan Omega di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Dan huruf-huruf alfabet semacam ini dalam alfabet Yunani yang pertama dan yang terakhir, dia menyebutkan bahwa dialah yang awal dan dialah yang akhir. Yesus Kristus adalah firman yang terakhir bagi umat Allah, ya, bagi umat manusia semuanya, karena dia adalah klimaks daripada pewahyuan Allah itu sendiri. Maka kalau ada yang mengatakan agama mengklaim bahwa ada sosok nabi yang menjadi nabi terakhir yang terbesar, saya katakan itu tidak pernah ada dalam catatan Alkitab. Alkitab memaparkan dengan terus terang bahwa Kristus adalah klimaks daripada pewahyuan yang ada. Maka di dalam Kristus dan melalui Kristus orang akan melihat segala kebesaran dan kemegahan daripada Allah itu sendiri. Karena memang dia adalah Allah. Itu yang pertama sudah kita lihat. Ya. Maka dalam bagian pertama ini kita melihat beberapa sub yang ada dikatakan Yesus Kristus adalah firman yang kekal. Ya. Dari firman yang hidup itu dikatakan firman yang kekal. Dia ada pada mulanya. Bukan karena dia memiliki awal sebagai makhluk ciptaan, bukan, saudara. Ya. Tetapi karena dia kekal, ya. Dia adalah Allah dan dia bersama-sama dicatat oleh Yohanes dengan Allah. Sebelum Abraham jadi atau ada, aku telah ada. Dikatakan Yohanes pasal 8 ayat 58. Itu menunjukkan bahwa Kristus yang adalah firman itu adalah kekal. Saudara, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahwa yang susah dijangkau, yang tidak bisa dijangkau, yang transendental itu mau datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, dan orang bisa tahu tentang Allah. Sekarang dalam setiap agama, mereka punya benih agama. Di dalam benih agama itu mendorong dan mendesak manusia untuk mencari Allah. Tetapi dalam gambaran yang tidak jelas. Maka jangan heran ada orang mencoba menyembah batu. Ada orang membuat satu tokoh di dalam perintis agamanya. Seperti orang yang membuka jalan memperkenalkan Allah. Tetapi mereka tidak jelas siapa Allah yang dimaksudkan. Tidak ada punya nilai kepastian dalam pengharapannya. Konfusianus pada waktu ditanya oleh seorang murid tentang setelah kematian itu, dia memberikan satu jawaban yang bijak di dalam hikmat orang-orang Chinese. Dia mengatakan, engkau tidak perlu tahu, walaupun engkau tidak perlu mengerti apa yang akan terjadi setelah kematian. Yang kau perlu tahu dan yang kau perlu mengerti dan yang kau perlu lakukan sekarang adalah engkau berbakti dalam hidup hari ini. Kenapa? Jawaban yang kelihatan bijak semacam itu, tetapi menunjukkan tidak ada hikmat di dalamnya.
Kenapa? Karena dia bukan Allah. Dan dia tidak mengenal di dalam kekekalan itu sendiri. Dan dia hanya manusia biasa. Sedangkan Kristus, dia dalam segala kemegahannya memperkenalkan siapa Bapaknya. Dan memperkenalkan dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Dan orang yang datang kepada dia memiliki satu kepastian kepada pengharapan itu. Maka kedatangan yang pertama adalah kedatangan yang memberikan penggenapan kepada pengharapan untuk orang-orang mencari kepada kebenaran keselamatan itu. Tetapi kedatangan yang kedua menunjukkan otoritasnya bahwa dia akan menghakimi orang-orang yang sudah dia datangi tetapi menolaknya. Saya bisa lihat di sini. Hanya Allah yang bisa menghakimi. Kalau dia bukan Allah, tidak mungkin. Ya. Dia mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu menunjukkan apa? Kekekalan dia. Yesus yang kekal, dia yang begitu agung, yang begitu mulia. Ya. Tahun depan kita akan buat Natal kembali. Yang kita akan bahas adalah Mazmur 24 dengan tema kedatangan Raja Kemuliaan. Tahun depan kita akan membahas Mazmur 24 dalam tema Natal yang akan datang. Coba kita lihat, begitu agung, begitu mulianya, yang kekal, tidak terbatas, mau masuk ke dalam dunia, membatasi dirinya, terikat di dalam sejarah. Saudara, perhatikan ini. Rela di dalam segala kehinaan, sampai menggiring dirinya menuju kepada Golgota. Sudah kita lihat, sesuatu keagungan Allah sepertinya begitu dipandang hina pada waktu dia datang ke dalam dunia. Dia meninggalkan segala takhta kemuliaan itu. Dia menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa itu. Dan dia justru memikul seluruh beban dosa dunia ini. Digambarkan oleh Yesaya seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dia yang tidak terbatas membatasi dirinya ke dalam sejarah. Yesaya mengatakan dia tidak tampan. Maka kalau saudara punya gambar Tuhan Yesus tampan, itu pasti salah. Yesaya mengatakan demikian. Yang kedua, saudara, kita lihat Yesus Kristus adalah firman yang kreatif. Perhatikan ayat 3 ini, ya. Nampak pada paralelnya Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Ciptaan yang baru dan ciptaan yang lama. Allah menciptakan dunia melalui firman-Nya, ya. Dan Allah berfirman, jadilah. Karena Ia berfirman, maka hal itu terjadi. Kita bisa lihat itu, ya. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Itu juga diungkapkan oleh Mazmur 33 ayat 9. Saudara, kita lihat. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Yang berarti bahwa Yesus bukanlah makhluk yang diciptakan. Dia adalah Allah yang kekal, ya. Kata kerja diciptakan itu menggunakan perfect tense, saudara, di dalam konteks ini. Dalam tata bahasa Yunani yang berarti satu tindakan penciptaan yang sudah selesai, sudah rampung, ya, di masa lampau tanpa memerlukan satu tindakan ulang di dalamnya, dengan hasil yang positif dan pasti di masa kini. Jadi, saudara, ini bukan satu proses penciptaan yang masih berlangsung dari hal yang kurang sempurna menuju kepada kesempurnaan. Bukan begitu, saudara. Penciptaanlah bukanlah proses, tapi penciptaan adalah produk jadi. Ya. Maka setelah kita lihat interpretasi daripada kelompok teori gap yang mengatakan bahwa ada dua kali penciptaan, satu kurang sempurna, terjadi kekacauan dan sebagainya, terjadi kekosongan, maka di situ Allah menciptakan kembali dengan kerapian yang lebih jauh. Saya katakan itu tidak benar. Ya. Itu terlalu dipaksakan untuk diada-adakan, menafsirkan hal semacam itu. Ya. Yang berikutnya, saudara, kita melihat di sini, Yesus Kristus adalah firman yang berinkarnasi. Ya. Dia bukan hantu atau roh ketika Ia melayani di bumi, saudara. Ya. Dan tubuhnya juga bukan ilusi. Ya. Bukan, saudara.
Yohanes dan murid-muridnya memiliki pengalaman pribadi yang membuat mereka sangat yakin tentang realita daripada tubuh Yesus. Itu nyata di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2, Saudara. Dan ayat 1 dan 2 tersebut. Meskipun Saudara kita lihat penekanan Yohanes adalah keilahian Kristus, ia menjelaskan juga bahwa anak Allah datang dalam daging dan tunduk pada keterbatasan manusia pada umumnya, tetapi tidak ada dosa di dalam dirinya. Itu yang membedakan. Satu-satunya yang membedakan adalah ketidakberdosaan daripada Kristus. Sudah kita lihat. Maka pada waktu dia dalam segala kekekalan dan kemuliaan itu, dia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan segala kehinaan itu, dia membatasi dirinya sedemikian rupa. Saudara, ini inkarnasi yang sangat luar biasa. Seharusnya di dalam pelayanan misi kita itu ada satu fondasi di dalam kegerakan semangat daripada inkarnasi Kristus. Tidak mudah menembusi setiap daerah. Tidak mudah untuk bisa mengadaptasi diri. Bertahun-tahun melayani di Tamong, bertahun-tahun melayani di Papua. Tidak mudah. Tetapi semangat inkarnasi Kristus itu menjadi bagian mengerjakan misi Allah sampai hari ini. Di dalam Injilnya, Yohanes menunjukkan Yesus sangat putih. Itu kemanusiaannya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 6. Dan haus dikatakan di dalam ayat 7 dalam pasal 4 tersebut. Ya, itu sisi aspek kemanusiaannya. Walaupun dia menekankan anak Allah, ya, dan sebagainya, keilahian. Dikatakan dia maskul, ya, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 33. Artinya apa? Merintih secara dalam. Ya. Dan juga menangis dalam Yohanes pasal 11 ayat 35. Ya. Di atas kayu salib dia haus, dikatakan pasal 19 ayat 28 dalam Yohanes ini juga. Dia meninggal di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Dan dia berdarah di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34. Maka banyak pertanyaan daripada orang-orang muslim secara khusus. Mereka mengatakan, kalau dia Allah, kenapa dia harus mati? Saudara, sebenarnya sangat mudah untuk mematahkan pertanyaan ini, saudara. Ya. Kealahan daripada Kristus tidak pernah mati. Mengapa dia perlu turun ke dalam dunia dan mengambil rupa seorang manusia? Saudara, karena dosa harus dihukum. Dan tidak ada tempat yang lain untuk bisa diberikan tempat di mana dosa itu dihukum kecuali di dalam diri manusia. Maka Kristus perlu berinkarnasi dan tidak ada solusi yang lain, dan itu menjadi satu-satunya solusi untuk menyelamatkan manusia. Untuk menunjukkan keadilan Allah, setiap dosa harus dihukum. Untuk menunjukkan kasih Allah, bagaimana orang harus diselamatkan. Maka Kristus mengambil rupa seorang hamba ini dalam kemanusiaannya untuk dia menerima seluruh hukuman dosa manusia. Maka disitulah pada waktu dia mati, dia menerima seluruh tuntutan daripada hukum Taurat yang ada. Kemudian dia menyatakan kuasa kebangkitannya dengan tubuh kemuliaan. Sudah banyak orang tidak mengerti. Justru itu demonstrasi kuasa yang luar biasa. Banyak perintis-perintis agama, mereka mengisi kubur yang kosong itu. Yesus yang pasti tahu bahwa dia akan mati karena tugas dia untuk menyelamatkan. Dia tidak pernah mempersiapkan kuburnya untuk dirinya sendiri, karena dia juga pasti tahu dia akan bangkit pada waktunya. Seluruh pemimpin agama mengisi kubur yang kosong itu. Yesus satu-satunya yang meninggalkan kubur yang kosong itu. Itu perbedaannya. Ya. Kita lihat sesuatu keagungan yang sangat luar biasa di dalamnya. Ya. Oleh sebab itu suatu kuasa kebangkitan Kristus seharusnya menggelora hati kita, saudara. Ya, kita lihat bagaimana semangat inkarnasi Kristus mendesak kita untuk rela merendahkan dan menghambakan diri, masuk ke daerah-daerah yang sangat sulit, yang begitu kotornya, yang begitu tidak dipandang oleh banyak manusia. Tetapi semangat pelayanan kita juga dimotori oleh satu kegerakan semangat kebangkitan Kristus yang ada kuasa Allah di dalamnya, ada wibawa Allah di dalamnya. Maka kita tidak pernah tunduk kepada pekerjaan-pekerjaan si jahat di dalamnya.
yang bisa memakai siapa saja untuk memporak-porandakannya. Sudah kita lihat di sini, ya, Yesus Kristus yang adalah Firman yang berinkarnasi. Bagaimana proses Firman menjadi daging? Ya, sudah dengan cara yang sangat ajaib, sebuah mujizat, yaitu kelahiran dari anak darah dikatakan. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan juga dinyatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dan juga Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dia mengambil bagi dirinya sendiri sifat manusia pada umumnya, hanya tidak berdosa. Dan dia mengidentifikasikan dirinya dengan kita di setiap aspek kehidupan, dari lahir sampai mati. Firman bukanlah sebuah konsep filsafat yang abstrak, bukan, saudara. Ya, tapi satu pribadi yang nyata, yang bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa didengar. Kekristenan adalah Kristus. Kristus adalah Allah. Kenapa berkata sampai hari ini tetap bersikukuh mempertahankan ajaran bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lain di luar Dia. Kita tidak pernah mendevaluasi nilai kebenaran itu. Kita tidak pernah mengkompromikan nilai kebenaran itu. Kita tidak pernah menjual nilai kebenaran itu. Kita mau mati demi nilai kebenaran itu. Kita mau berkorban demi nilai pengorbanan itu. Maka kita mengutus banyak orang untuk terus memberitakan Injil, terus mendoakan orang-orang yang terhilang itu. Karena itu menjadi satu prinsip di dalam pelayanan perkantas. Saudara, kesulitan zaman ini membuat begitu banyak orang tergoncang imannya. Tidak sedikit orang mulai meragukan Tuhan. Tidak sedikit orang mulai mempertanyakan Tuhan, karena dia tidak segera menolong, dia tidak melakukan tindakan apa-apa, dan dia membiarkan kita di dalam semua kondisi yang ada. Saudara, kalau kita tidak punya satu pandangan eskatologi itu, maka kita sangat mudah dibawa arus dalam kegoncangan yang ada, yang belum menuju kepada klimaks sudah menggoncangkan banyak orang. Tapi kalau sampai menuju kepada klimaks, ada begitu banyak orang dalam kegugurannya. Maka benar yang dikatakan oleh Matius, kalau kedatangan Kristus tidak dipercepat, maka orang yang terpilih pun akan hilang. Terlalu gampang kita berteori tentang providensia Allah. Tapi pada waktu orang masuk di dalam puncak kesulitan hidup yang mengancam dirinya dan nyawanya, maka orang akan mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Maka engkau yang tidak punya fondasi yang kuat kepada firman Tuhan, engkau yang mencari dunia ini, akan lenyap oleh dunia itu. Benar yang dikatakan oleh Yohanes, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak tetap hidup selama-lamanya. Maka saudara, orang-orang yang memperhatikan hidupnya dengan firman Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya mempersiapkan masa depannya dalam goncangan zaman yang ada. Tetapi orang-orang yang mengabaikan hidupnya sekarang hanya untuk perkara-perkara duniawi dan fokus hanya itu, semua yang kau dapatkan tidak mampu membackup engkau di dalam kegoncangan zaman. Saya pikir kita perlu merenungkan satu pernyataan daripada Steve Jobs, pidato dia sebelum mengakhiri hidupnya. Pada waktu dia melihat rumah sakit, dia lihat ruang ICU, dia lihat kamar yang begitu luar biasa dan sebagainya. Semua itu menjadi satu pokok perenungan dia, sehingga seluruh kekayaan menjadi tidak punya nilai apapun juga. Kepopuleran dirinya tidak punya nilai apapun juga, karena sebentar lagi dia sedang bertarung untuk memperjuangkan apa yang namanya satu kehidupan. Dia berjuang untuk mendapatkannya. Kekayaannya tidak bisa membeli kehidupan. Kekayaannya tidak bisa menopang kehidupannya. Kekayaannya akhirnya menjadi sia-sia. Dia tidak bisa dengan kekayaannya panggil orang, saya mau pindahkan penyakit saya kepada kamu, berapa kamu minta saya akan bayar. Tidak bisa. Kalau engkau hari ini tidak mempersiapkan dirimu dengan baik, dia akan datang bukan untuk menyelamatkan dirimu, tetapi menghakimi dirimu. Kalau engkau terlena dengan memfokuskan hidupmu kepada perkara-perkara kesementaraan ini, maka pada akhirnya Tuhan
akan menghakimi engkau. Dan itu sudah terlambat. Firman yang sudah menjadi manusia sudah datang dan sudah menyatakan karyanya, dan dia akan datang dan menyatakan otoritasnya sebagai hakim yang mengadili dirinya. Saudara, wahyu atau satu pernyataan tentang kemuliaan Allah ini merupakan satu tema yang begitu penting di dalam Injil yang ada, yang menyatakan kemuliaan Allah dalam pribadi Kristus, karyanya, firman-Nya. Yohanes di sini mencatat 7 tanda mujizat yang secara terbuka menyatakan kemuliaan Allah. Itu dalam Yohanes pasal 2 ya, ayat 11. Kemuliaan ya, hukum Allah dalam perjanjian lama sudah memudar, kita lihat. Tetapi kemuliaan perjanjian baru di dalam Yesus Kristus semakin membesar dan makin begitu mulianya. Itu kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 3. Sudah kita lihat. Hukum Taurat dapat menyatakan dosa, tetapi tidak pernah bisa menghapus dosa. Yesus Kristus datang dengan penuh kasih karunia dan penuh dengan kebenaran, yang bersedia untuk semua orang yang percaya kepada Dia mengalami penebusan dan penghapusan dosa itu. Kita lihat saudara, sesuatu hal yang sangat luar biasa Tuhan sediakan. Saya masuk ke dalam bagian terakhir daripada khotbah ini, saudara, yaitu ayat 4 sampai 13 yang mengatakan Yesus adalah terang. Ya. Saya tidak membahas ayat 15 sampai seterusnya. Ya. Hidup adalah tema kunci daripada Injil Yohanes. Digunakan sebanyak 36 kali, saudara. Ya. Apa pentingnya dalam kehidupan manusia? Setidaknya ada 4 hal yang penting, yaitu terang. Jika matahari tidak ada, semua akan mati. Ya. Udara, air, dan makanan. Dan Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri. Dia adalah nafas kehidupan. Dia adalah air hidup. Dia adalah roti hidup. 4 esensi daripada kehidupan itu ada di dalam Kristus. Kita perhatikan dalam terang firman Tuhan. Ya. Saudara, Dia adalah terang kehidupan. Dia adalah terang dunia. Dia katakan itu di dalam Yohanes pasal 8:12. Saudara, Dia adalah surya kebenaran. Di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2 dalam nubuatnya tentang Kristus itu, saudara. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia memberi kita roh yang yaitu nafas hidup, yang memberikan satu kehidupan. Ya. Serta air hidup dikatakan dalam Yohanes pasal 4 kepada perempuan Samaria tersebut. Ya. Akhirnya Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Saudara, kita lihat, Dia tidak hanya memiliki kehidupan, Dia tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi Dia adalah hidup itu sendiri. Maka yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh hidup. Yang percaya kepada Kristus, dia tidak perlu berupaya untuk mendapatkan hidup, karena dia sudah berjumpa dengan satu hidup itu sendiri. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Seharusnya kebenaran-kebenaran ini mengobarkan hati kita, saudara, untuk terus-menerus mau berjuang di dalam dunia ini untuk kepentingan Injil. Tidak lengah sedikit pun, saudara, dengan segala perangkap-perangkap yang diajukan oleh si jahat untuk membelenggu, mengebiri kita, memasung kita, sehingga kita tidak bisa bergerak apapun juga. Saya pikir itu tipuan yang sangat luar biasa. Tetapi anehnya, banyak anak-anak Tuhan tidak sadar dia ada dalam satu penipuan dunia ini. Kalau kita membaca dalam terang Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20, kan sudah sangat jelas dikatakan di situ. Kita ada di dalam satu medan peperangan. Di dalam medan peperangan tidak mungkin ada tentara dan rakyat yang santai. Orang Kristen itu ada di dalam medan peperangan. Kita sedang perang dengan roh-roh yang tidak kita lihat, yang digambarkan oleh Efesus, saudara. Tetapi seringkali kita lengah, saudara. Seolah-olah kita menjalani satu kehidupan hanya untuk kepentingan sementaraan ini. Kita berjuang, bekerja keras dan mau menyediakan waktu untuk mendapatkan yang kesementaraan itu, tetapi membuang nilai-nilai kekekalan yang ada. Maka akibatnya, maka pada waktu kita masuk ke dalam satu gelombang hidup di mana krisis itu Tuhan izinkan, maka baru ketahuan siapa kita yang sesungguhnya, yang selama ini memprioritaskan hidup bukan kepada nilai-nilai kekekalan, tetapi kesementaraan. Saudara, mari kita perhatikan dengan benar yang dikatakan dalam terang firman Tuhan ini.
Mungkin ada yang berpikir semua orang berdosa yang buta akan menerima terang. Dalam arti tidak ada tantangan. No. Tentu tidak selalu terjadi demikian. Kedatangan terang yang sejati akan membawa konflik karena kuasa kegelapan bekerja keras untuk menentang semuanya itu. Saudara, sebuah terjemahan secara hurufiah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, dan terang itu terus bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya atau memahaminya. Kata menguasainya dalam bahasa Yunani ini bisa berarti mengatasi atau mengerti. Kegelapan tidak bisa mengerti, kegelapan tidak bisa mengatasi terang itu. Terang yang menerobos kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan itu sirna. Seharusnya menjadi implikasi bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Setiap orang yang sudah mendapatkan terang itu, kehadirannya menerobos seluruh kehidupan dunia yang di dalam kegelapan ini. Tetapi saudara, dalam fakta kita menjumpai betapa banyaknya justru anak-anak terang dibuat kabur terang itu, bahkan akhirnya redup, bahkan mati, sehingga orang tidak bisa melihat satu perbedaan yang nyata. Kita dikatakan sebagai terang dunia. Artinya apa? Kehidupan kita berbeda secara menyeluruh dengan orang-orang dunia. Benarkah orang-orang dunia bisa melihat perbedaan yang sangat menyeluruh dengan dirimu? Kalau belum, jangan-jangan engkau belum memfungsikan dirimu sebagai terang yang sesungguhnya. Saudara, perhatikan dalam konteks firman Tuhan ini. Saudara, di dalam seluruh Injil Yohanes kita akan melihat kedua sikap manusia itu, yaitu orang tidak akan mengerti apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan lakukan, dan sebagai akibatnya mereka menentangnya. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 12 mencatat berkembangnya kelompok oposisi yang akhirnya menyebabkan penyaliban Kristus. Kalau kita melihat seluruh pasal, mulai pasal 7 sampai pasal 12, oposisi dibangun sedemikian hebat untuk menggiring Yesus menuju kepada Golgota. Milik kepunyaannya sendiri menolaknya. Dia yang menciptakan, dia yang punya otoritas, dia yang kekal, dia yang dalam segala kemuliaan itu mau masuk ke dalam dunia ini. Tetapi justru orang yang diciptakannya menolak dia. Coba kita lihat. Setiap kali Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran rohani, para pendengarnya selalu memaknainya sebagai hal-hal yang bersifat materi atau fisik. Perhatikan ya. Kalau saudara menelusuri dengan baik, terang tidak dapat menembus kegelapan yang ada dalam pikiran mereka itu. Mereka seperti betul-betul tertutup, tidak bisa lihat, tidak bisa mengerti sama sekali. Hal ini dapat dilihat ketika Tuhan Yesus berbicara tentang bait Allah, yaitu tubuhnya sendiri dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Mereka tidak mengerti. Mereka hanya mengerti secara fisik bait Allah itu. Mereka tidak mengerti yang dimaksudkan tentang dirinya yang akan bangkit. Tidak mengerti. Ya. Pada waktu dia berbicara tentang kelahiran baru dalam Yohanes pasal 3 ayat 4, orang mengatakan bagaimana mungkin orang yang sudah dilahirkan mau masuk lagi ke dalam rahimnya? Nggak mungkin. Nggak bisa mengerti. Kebenaran rohani seperti jalan buntu, ingin menebus hati dan pikiran dalam kegelapan semacam itu. Kita lihat, saudara, bukankah ini menunjukkan apa? Satu peperangan rohani pada waktu orang memberitakan firman Allah, pada waktu orang mengerjakan misi, perlu ada backup dalam doa yang begitu kuat, karena sedang menerobos seluruh markas dan pertahanan si jahat. Maka orang bisa ditaklukkan pikirannya sampai tunduk kepada kebenaran. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam pikiran dan hati orang, tidak mungkin bisa. Banyak orang bisa membangun presupposisi sedemikian rupa. Apalagi kalau dia dulu latar belakang Kristen, dia mengalami kepahitan dan kekecewaan hidupnya. Saya mengunjungi orang yang mengalami kepahitan hidup dan dia tidak mau menyebut dirinya sebagai orang Kristen dan tidak mau disebut sebagai orang Kristen. Dia marah sekali. Saya tidak berbicara soal kekristenan. Saya datang untuk saya membagi kasih kepada dia. Terus menerus saya terbang kunjungin terus dalam pergumulan saya masuk, saya hadir,
saya berdoa dan sebagainya, memberi semua perhatian yang dia perlukan. Coba di tengah-tengah pergumulan dia sedang menghadapi satu hal yang begitu menantang nyawanya. Saya hadir tengah-tengah pergumulan itu. Saya memegang tangannya. Dia menceritakan ketakutan yang luar biasa dan sebagainya. Itu yang terjadi. Contoh, satu kalimat yang keluar dari mulut saya kepada dia. Kebenaran yang begitu agung, yang begitu mulia, kau buang hanya karena orang-orang Kristen yang tidak mampu dan tidak mau melakukan kebenaran itu. Kau salah besar, kau rugi besar. Seharusnya kau singkirkan orang itu, kau terima kebenarannya, dan kau jadikan dirimu untuk menjadi patron bagi banyak orang. Dia diam. Saudara tahu, hidup yang dipenuhi dengan segala kepahitan, dia tidak membutuhkan penjelasan apapun dari kita. Dia cuma butuh telinga dan hati kita siap untuk mendengar semua keluhan berjam-jam. Setiap kali kunjungan pasti 4 jam. Semua memberikan waktu supaya dia cerita. Tidak mudah. Bukankah itu membutuhkan ketekunan, kesetiaan. Saya bisa keliling ke Papua, kemana-mana untuk cari jiwa. Ini ada di kota metropolitan yang terhilang, yang tidak tersesulut kalau pergi ke Papua dan sebagainya. Kenapa saya tidak kejar? Saudara, iblis bekerja keras untuk menutup pikirannya, menutup hatinya, menolak kebenarannya. Dan dia sekarang ini bekerja jauh lebih keras di tengah-tengah gelombang zaman yang membawa kepada kesulitan-kesulitan hidup. Maka orang di dalam puncak kesulitan hidup, pada waktu kapasitasnya tidak memungkinkan untuk menopang kesulitan itu, maka dia bisa mencari jalan pintas yang dia pikir tempat untuk menyelesaikan kesulitan itu. Dia bisa menghabisi dirinya sendiri, atau dia tidak punya kemampuan, akhirnya mengalami stres berat. Saya yakin, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, orang yang masuk ke dalam fase-fase kehidupan stres berat semakin bertambah. Kalau pernyataan saya salah, saudara pergi ke rumah sakit jiwa, pergi ke rumah sakit perawatan rehabilitasi semacam ini. Dari tahun ke tahun bukan makin sepi pasien, makin banyak dan makin meningkat. Dan ironisnya, kondisi sakit pasien makin parah, bukan makin baik. Zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali bukan makin mudah, makin sulit. Kedudukanmu, finansialmu, ya, kepopuleran tidak sanggup membackup pada waktu kau masuk ke dalam puncak kesulitan itu. Satu-satunya yang bisa membackup hidupmu kalau kau hidup dalam kebenaran terang itu. Di luar itu, saya tidak pernah silau dengan orang-orang dalam puncak kedudukannya, kekayaannya dan sebagainya. Tetapi saya kagum kalau orang-orang bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia mengerti makna pengelolaan hidupnya, dan dia bisa menginvestasikan hidupnya dengan benar. Saudara, jangan sampai contoh yang diperagakan Tuhan Yesus pada waktu mengajarkan, menjelaskan hal-hal ditangkap secara materi dan fisik saja oleh orang-orang yang mendengar. Saudara, mari kita perhatikan. Setan berusaha untuk membuat orang-orang tetap dalam kegelapan, karena kegelapan berarti kematian dan neraka, sementara terang berarti satu kehidupan dan surga. Maka dia berjuang keras
Mereka yang dulu semangat ditarik menjadi loyo. Dia tidak bisa membangkitkan dirinya kembali. Kita lihat, setan berusaha membuat orang-orang tetap dalam kegelapan. Fakta ini membantu menjelaskan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Yohanes diutus sebagai saksi bagi Yesus Kristus untuk memberitakan kepada manusia bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Bangsa Israel meskipun mereka memiliki warisan rohani, tidak mengenali Mesias yang sudah datang di antara mereka sendiri. Ironis, istilah saksi adalah sebuah kata kunci dalam kitab ini, saudara. Rasul Yohanes menggunakan kata ini dalam bentuk kata benda sebanyak 14 kali dan kata kerja 33 kali. Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari banyak orang yang menjadi saksi Kristus. Dia katakan, "Ia inilah anak Allah" dalam Yohanes pasal 1 ayat 34. Sayangnya, masa hidup Yohanes Pembaptis tidak panjang. Dia menjadi martir, ya, dan orang-orang Yahudi tidak melakukan apapun untuk mencegalnya. Kita lihat itu. Ya. Mengapa bangsa Israel menolak Yesus Kristus? Karena mereka tidak mengenalnya, saudara. Mereka dibutakan. Mereka ada dalam kegelapan sedemikian rupa. Mereka semua dalam satu kebodohan rohani. Ya. Kita lihat di sini, saudara. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, terang yang asli, terang yang sejati. Terang yang lain hanya salinan saja, saudara. Ya. Di antara orang Yahudi ada banyak terang salinan. Mereka memiliki Musa, mereka memiliki hukum Taurat, mereka memiliki bait Allah, mereka memiliki mezbah korban yang begitu luar biasa untuk bakaran. Tetapi mereka tidak memahami bahwa terang itu menunjukkan pada terang sejati sebagai penggenapan agama perjanjian lama. Mereka tidak bisa lihat itu. Mereka sangat mengagumi Musa, mereka mengagumi hukum Taurat, tapi mereka tidak tahu Sang Mesias menggenapi semuanya itu. Mereka tetap di dalam patron kegelapan. Maka saya katakan, kalau saudara hari ini masih bisa percaya kepada Kristus, itu anugerah yang luar biasa. Kalau saya melihat teman saya yang dulu bersama-sama melayani pada masa remaja, sekarang tidak mau disebut Kristen. Dulu berkobar luar biasa, sekarang omong kosong. Coba perhatikan, kalau engkau hari ini bisa percaya kepada Kristus, itu anugerahnya yang luar biasa untuk dirimu. Ini sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang sedemikian rupa untuk kita. Kita lihat, saudara, dari seluruh Injil Yohanes kita menjumpai Yesus mengajarkan kepada orang banyak bahwa Dia penggenapan semua yang dilambangkan dalam hukum Taurat. Itu sangat jelas. Tetapi orang-orang Yahudi sama sekali tidak mengerti karena mereka tidak memiliki terang itu. Saudara, orang berdosa pada masa kini tidak seharusnya melakukan kesalahan yang sama seperti mereka, orang-orang Yahudi. Karena Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 memberi kita janji yang luar biasa dari Allah bahwa siapapun yang menerima Kristus akan dilahirkan kembali dan masuk ke dalam keluarga Allah. Yohanes mengatakan lebih lanjut tentang kelahiran dalam Yohanes pasal 3. Dan kita lihat terang itu terus dan masih bersinar. Pertanyaan, adakah orang-orang yang dikenai terang itu sekarang bersinar? Yesus di dalam awal khotbah Dia mengajarkan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Saudara, supaya kita memiliki pengaruh, satu hal yang sama di dalam terang dan garam itu adalah mempengaruhi atau pengaruh. Di mana garam ditaruh, di situ wilayah itu akan terasa. Ya, di situ terang ditaruh, maka kegelapan akan sinar. Semua ada pengaruh. Hidup daripada kekristenan kita adalah kehidupan yang memiliki pengaruh. Melalui hidup kita ada terang yang nyata. Melalui hidup kita ada satu rasa yang bisa dilihat oleh banyak, dinikmati oleh banyak orang, sehingga orang bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus ini. Saudara, Dia sudah datang dan Dia akan datang.
Siapkah kita menjemput kedatangan yang kedua kali sebagai hakim yang berotoritas menghakimi hidup? Kalau kau tidak siap menyambutnya, pertanda ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirimu. Kau harus cepat datang di dalam pembaharuan dan kebenaran terang itu, sehingga kau boleh melihat dan sangat merindukan kedatangan terang itu yang memberikan kesukacitaan yang besar untuk kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Masing-masing kita menyediakan waktu diri kita beberapa saat untuk merefleksikan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau dalam segala kemegahan dan kemuliaan mau datang ke dalam dunia yang kotor, yang hina, yang terbatas, hanya ingin menyelamatkan hidup kami. Kami datang dalam kesempatan hari ini membuka diri kami. Jika selama perjalanan hidup kami mengikut Engkau, kami kurang bisa menghargai karya-Mu yang begitu mulia, yang begitu agung. Dengan pengelolaan hidup kami secara sembarangan, yang tidak terfokus dalam kepentingan kerajaan, tetapi kepada kepentingan kami, kepentingan dunia ini, dan kepentingan kesementaraan, bukan dalam kekekalan. Kami mohon belas kasihan menolong kami kembali, supaya kami memasuki hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menginvestasikan hidup kami dengan benar, dan melalui hidup kami boleh makin berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami memancarkan cahaya terang kepada dunia yang dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.